Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Brandika Mahendra. Kayak hari ini hari spesial ya. Hari pertama masuk. Ini hari pertama masuk dan ini lebih cepat kepagian, maksudnya 40 menit lebih awal. Jadi kita ngevlog dulu di mobil ya. Jadi kemarin tuh kita seru-seruan ya. Namanya juga Idul Adha, pasti sama keluarga angkat yang ada di Banyuwangi. Seru ternyata lebaran di Banyuwangi, cuma sayangnya nggak sholat idnya ya di Taman Belambangannya. Katanya sih rame banget di Taman Belambangannya gitu. Terus kemarin ada ini nanya gini, Kak Friend, ini analogi ya Kak Friend, kalau seandainya kita mau melawan sebuah kerajaan yang kekuatan tempurnya, kekuatan perangnya itu 10 kali lipat dari kita, gimana Kak gitu. Ini udah 4 kali perang kalah terus gitu. Nah, kita berbicara analogi, kita analogikan kerajaan aja ya. Jadi kalau kita mau ngelawan sesuatu gitu ya, melawan sesuatu dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, kita nggak bisa menggunakan nggak bisa menggunakan kekuatan untuk melawan mereka gitu. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan gitu. Jelas kita kalah mungkin secara teknologi kita kalah, secara jumlah prajurit kita kalah, terus medan tempurnya juga udah dikuasai oleh musuh. Jadi bener-bener kalian tuh perang yang bener-bener udah dikuasai sama lawan gitu. Gimana kayak biar kita bisa menang gitu. Kalau menurutku secara pribadi gitu ya, ini bukan karena menurut sumber-sumber mana gitu. Dalam dunia bisnis, terus dalam dunia persahabatan, dalam dunia karir, dalam dunia kompetisi, pokoknya dalam dunia apapun itulah teman-teman, kalau jadi mahasiswa mungkin di organisasi, mungkin di perusahaan, mungkin punya lawan, mungkin ya kekuatan tempurnya dari segi apapun jauh mengungguli kita nggak bisa nggak bisa langsung lawan mereka gitu. Kita harus tahu kelemahan mereka dulu gitu. Jadi kita harus masuk ke dalam lawan kita gitu. Contohnya nih, ada dua negara, jangan jauh-jauh deh. Ada dua organisasi nih, gitu. Ini lagi perang nih, perang kekuatan gitu ya. Itu tuh kita harus jadi bagian dari organisasi itu gitu. Kalau sebenarnya perang antar individu, kita harus masuk ke dalam individu itu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung frontal melawan gitu, karena kita dari segi apapun kalah gitu. Solusinya kita tuh jadi organisasi itu, kita ya jadi membernya, kita ngikutin habitnya, ngikutin uniformnya. Jadi kayak jadi bagian dari mereka gitu. Dan kamu tahu semua celah-celahnya, dan kamu tahu semua kekurangannya. Itu baru kamu bisa nyusun strateginya. Kalau kamu nggak, ini kalau kata ibuku ya, kalau kamu melawan itu 4 kali ngelawan pun kalian bakal mundur gitu. Jadi kamu bakal kalah gitu. Jadi benar-benar kamu harus bagian dari hidupnya. Dengan begitu kita juga tahu, nggak cuma menyatu dengan mereka untuk mencari kekurangan, bukan hanya itu, tapi menyatu dengan mereka untuk melihat perspektif atau sudut pandang mereka. Kenapa sih mereka pengen perang? Apa sih tujuan mereka gitu, segala macam. Nah, itu kalau dalam dunia bisnis kita harus masuk, kita harus tahu tujuan mereka gitu, kekurangan mereka. Makanya kalau kalau kekurangan mereka, kelebihan mereka ada di mana gitu, itu jadi celah untuk kita menang gitu. Memang nggak mudah, butuh waktu pastinya untuk menyelinap. Kalau individu gimana Kak? Nah, kalau individu nih caranya, contohnya nih ya, ini contoh simpelnya nih, saya dengan temenku si A contohnya gitu. Kak, ini aku kompetisi nih gitu, dia tuh selalu juara 1 terus, aku nggak pernah juara 1, top 3 aja boro-boro gitu kan, contohnya gitu. Terus kamu bisa masuk ke dunianya dia gitu. Contohnya kamu jadi teman dekatnya, kamu jadi keluarganya. Terus apa yang kamu ambil? Kamu lihat gitu habitnya dia, oh ternyata setiap subuh habis subuhan dia ini ya belajar ya. Nah, itu yang bisa diadopsi gitu. Oh ternyata dia belajarnya dari A sampai D ya, nggak langsung ini ya, nggak langsung ke X ya gitu. Itu yang bisa diadopsi gitu. Jadi ini perang untuk melawan diri sendiri juga kayak gitu. Maksudnya kita kan kadang nggak bisa ya, kok itu anak itu bisa juara 1 terus ya, gimana cara bisa bersaingnya. Nah, itu anggap aja itu perang gitu ya, bersaing. Kamu harus masuk ke dunia dia, kamu harus tahu apa yang dilakukan dia gitu, baru kamu bisa
bukan meniru tapi memodifikasi sebenarnya, memodifikasi apa yang lawan kita lakukan. Contohnya nih, kamu masuk ke organisasi yang udah siap perang gitu ya, ternyata kita nggak tahu teknologi surprise apa yang udah mereka siapkan, kartu as apa yang udah mereka siapkan. Makanya kalau kamu menyelinap di lawannya, di lawan organisasi itu, menyelinap terus tahu teknologinya, kamu bisa belajar di situ gitu, bisa belajar di situ. Makanya Arab Saudi itu kan Arab Saudi memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa, memberikan beasiswa besar-besaran ke Amerika Serikat untuk belajar di sana, belajar banyak gitu, banyak hal yang bisa dipelajari di negara orang gitu sama halnya gitu. Jadi kita juga kalau seandainya kita menyelinap juga itu bisa nggak cuma mengetahui kekurangan kelebihan atau kita bisa belajar banyak, tapi kita bisa menyentuh hatinya gitu. Jadi ketika orang itu mau perang nih, udah mau siap tempur gitu, kamu sentuh hatinya, kamu mungkin bisa merubah goalsnya gitu, yang tadinya haus akan teritori mungkin haus akan sebuah wilayah mungkin, dan kamu mungkin bisa menyentuh hatinya gitu ya, menjadi orang penting di organisasi itu, lalu sentuh hati pimpinannya, baru mungkin bisa ngerubah tujuannya, goalsnya gitu. Jadi banyak cara sebenarnya gitu. Ini kita general ya ngomongnya ya, bisa individu, bisa organisasi, bisa kampus, pokoknya general banget, bisa negara gitu, general banget. Jadi punya lawan yang kekuatannya 10 kali lipat dari kita, ya kita nggak bisa lawan langsung, bakal mental. Mau perang 4 kali 5 kali bakal mental. Mau ganti jenderal dari manapun, dari Amerika atau dari mana, mental, pasti mental gitu. Gak bisa nemuin. Kalau saat ini kamu bisa menyelinap di kehidupannya, kamu bisa menyelinap di di organisasinya gitu. Ini kita ngomong general ya, kamu bakal bisa mungkin membuat mereka tenang kali ya, lebih mereka tenang, apa yang menjadi kegelisahan mereka gitu, apa yang mengharuskan mereka berperang gitu aja sih gitu. Mungkin kalau kita bicara lebih lebih besar gitu, lebih kompleks ya mungkin ya, mungkin negara lebih kompleks gitu. Kalau cuma individu, organisasi gitu, itu lebih simpel gitu kan, karena nggak banyak kepentingan di dalamnya gitu sih kalau menurut secara pribadiku gitu ya. Jadi jangan nanti ini berpikir ini benar, enggak, itu juga opiniku juga bisa salah gitu. Semua orang punya pendapatnya masing-masing gitu. Mungkin ada ahli perang mungkin gitu, ahli strategi mungkin gitu kan. Ya itu bisa beda pendapat sih gitu. Oke, kayaknya ini udah jam, ini mau siap-siap dulu deh. Wah, udah pada datang semua soalnya di samping. Oke, mungkin itu untuk bincang-bincang pagi ini ya, mengenai memahami seseorang gitu. Mungkin gini, kalau kita berbicara individu ya, kamu perang terus sama individu itu ya, coba kamu masuk ke dalamnya, ke dunianya gitu. Apa sih yang ada di dalamnya? Sebenarnya orang mungkin nganggap dia itu jahat, nganggap dia itu mungkin main ilmu hitam, nganggap dia itu mungkin licik, nganggap dia itu ABC lah gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami gitu kan. Kita belum tentu penilaian orang lain itu benar gitu. Makanya kita harus membuktikannya sendiri, masuk ke dalam dunia orang itu gitu, baru kamu bisa membuktikannya sendiri. Karena pasti banyak orang-orang yang kehasut sih, si A jelek, si B jelek, si C jelek gitu. Pasti orang-orang yang kehasut akhirnya ini gitu. Kalau aku sih nggak mempan ya, mau dihasut, mau di framing kayak gimana pun gitu. Baru datang di suatu area gitu, contohnya nih, ada yang ngomong si A nih, ngomong si itu ini loh, enggak dengerin gitu ya. Aku denger, nangkep, cuma nggak ngerespon secara ini, dan aku nggak percaya gitu, nggak langsung percaya, dan aku membuktikan sendiri aja gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching my video. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri berperang ya. Berperang melawan apa nih? Oke, see you, bye bye, assalamualaikum.